Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again. This is the recording that I'm going to give you, that I have promised to you, and it will be the first recording, I think. Okay, for today we are going to discuss about news items. We go back to the previous about the news that we have discussed, and you have also given the example of making the caption. Now I'm going to give you the presentation about the article, about news item, and let's examine, let's find out what is inside the news items, what are included, especially the part of the article in news items. There are many structure that you need to know to make a good article of news items. Okay, the title is about disaster that happened in one of the area in Indonesia. It is in Sulawesi. It's in Kendari. Okay, let's find out what is inside the article, and we'll find out what are structure that are included in an article about this. Okay, let's go to see the articles. Wait a moment, I'll go to the presentation. This one. Okay, can you see this? Can I make it wider? Okay, let's say together. News item. I'll read it for you first. Kendari SAR, Search and Rescue Team, find 3 more victims. Kendari, on Thursday, 3 more victims from a ship that sank in the Banda Sea were found by a search and rescue team. They were Aristriono, the captain, and the Amami cargo ship, Yakub, a crewman, and Suharto, a passenger. The Amami cargo ship had been missing since the incident occurred on Friday last week. The 3 victims were found on Thursday, floating in water close to Menui Island, Central Sulawesi Province. 2 other victims were earlier saved by the SAR team in the Banda Sea on Saturday last week, only a day after the ship sank due to bad weather. The SAR team is still searching for 10 crew members, and the passengers still missing after the incident, said Rocky Asikin, the head of Kendari SAR team, the Jakarta Post Jakarta. You can see here there are many parts that you need to know in making this article. From the first paragraph, so this is a newsworthy event. Apa itu newsworthy event? Terus ke bawah ya. Nah ini. Newsworthy event recount the event in summary form. Gitu ya. Jadi newsworthy event itu recount itu mengulang event yang mengulangi event in summary form dalam bentuk ringkasan. Jadi ringkasan ceritanya aja dari event yang terjadi. Yaitu on Thursday, hari Kamis, 3 more victims from the ships that sank, bla 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 bla, sampai a passenger. Ini newsworthy event, atau recount. Recount itu mengulang kembali yang sudah terjadi, diinformasikan kembali. Kan sebelum ini ada berita kan? Nah, mungkin ada berita tentang kapal yang tenggelam dan sebagainya. Oke, itu di paragraf pertama. Paragraf kedua yaitu background event.
Nah, kenapa ini terjadi? Ada backgroundnya. The Amami cargo ship had been missing. Nah, kan hilang tuh, makanya ada pencarian. Akhirnya ditemukan nih 3 victim, ya kan? The Amami cargo ship had been missing since the incident occurred. The 3 victim were found. Nah, ini dijelaskan kembali kan, diulas kembali dari atas. Oke. Background event. Kemudian terakhir source, sumbernya. Source itu sumber. The SAR team is still searching for 10 crew members and the passenger still missing after the incident. Nah, ini source-nya. Itu dari siapa? Siapa yang mengatakan masih mencari, ya? Oke, itu Rocky Asikin dan juga sumber dari Jakarta Post. Oke. Nah, itu bagiannya, part of the article. Jadi ada newsworthy event. Apa newsworthy event? Newsworthy event adalah apa tadi? Recount the event in summary form, ya. Okay. And then also the background event, apa? Itu elaborate, pengembangan. What happened? Apa yang terjadi? To whom? Pada siapa? And in what circumstances? Dan pada kejadian bagaimana atau situasi yang bagaimana? Okay. Sources are comment by participant in or witness to and authorities expert on the event. Jadi sumber-sumber beritanya dari mana? Dari pendukung, partisipan, ya, yang ikut, atau witnesses, saksi mata, atau penguasa, ya. Oke, itu ya. Nah, to compose it, nah untuk menyusunnya antum perlu struktur kalimat yang benar, ya. Nah, ini kan struktur kalimatnya adalah, antum bisa lihat, the use of the passive voice. Semua passive voice dipakai di sini, ya. Lihat yang cetak tebal ini, were found by, had been missing, were found, were earlier saved, ya. Nah, itu. Kemudian penggunaan tensesnya adalah, lihat sini, the use of past tense. Karena kan menceritakan yang telah terjadi. Had been, nah passive voice-nya past tense nih, ya. Were earlier saved juga passive voice-nya past tense. Dan kemudian ada direct and indirect speech. Langsung dan tidak langsung, ungkapan langsung dan tidak langsung. Kalau ungkapan langsung itu seperti apa? Nah, ini nih. Jadi ada tanda petik 2, ada koma, dan ada said Rocky Asikin. Berarti ini Rocky Asikin itu menyampaikan langsung, ya. Ini namanya direct speech. Kalau indirect speech seperti apa, Ustadz? Oke, nanti ada dibahas, ya. Yang pasti ini langsung, ya. Rocky itu langsung ngomong nih. Jadi ada tanda petik, ada said siapa. Oke, itu ya. Itu contoh struktur yang dipakai dalam artikel news ini. Nah, ini penjelasannya. To compose a news item text, you will need to use of, apa yang digunakan? Ya, simple past, the past continuous, and the past perfect. Semuanya ada pastnya. Penggunaan simple-nya, continuous-nya, perfect-nya, yaitu tergantung dalam keadaan situasi dikerjakan di masa lalunya bagaimana. Contohnya, we went to the zoo last week. Udah jelas last week, ya, totally mutlak pasti di masa lalu. Jadi went pakainya verb langsung. She had come earlier before we arrived there. Nah, ini ada 2 kejadian yang terjadi. She had come earlier before we arrived there. Jadi sudah duluan terjadi sebelum kejadian lain memotong. She had come earlier. Dia sudah datang lebih awal sebelum kita tiba di sana. Kemudian, they were watching television when the thief entered their house gently. Nah, mereka sedang nonton nih ketika pencuri masuk ke rumah. Jadi ada yang sedang terjadi. They were watching television. Ini past continuous namanya, sedang terjadi di masa lalu. Mereka sedang menonton TV ketika maling masuk. Ini yang memotong itu pasti pakai past tense, ya.
Ini yang dipotong ketika menonton, ada yang masuk tuh kan dipotong ya. Ini ketika antum membuat kalimat dengan past continuous, itu biasa ada kejadian lain yang memotongnya. Oke, itu ya. I was very happy and wanted to go there again. Nah, ini udah jelas. Ini menceritakan pengalaman to go there again. I was very happy. Saya sangat bahagia and wanted dan ingin kembali ke sana. Itu ya. Ustaz, gimana tahu kita menggunakan past tense? Ya, antum tergantung konteksnya. Kalau antum menceritakan masa lalu ya semua dikeluarkan dalam bentuk verb 2. Tapi ketika dalam tes antum melihat kata wanted tapi di sini titik kosong ya, nah udah pasti ini past tense. Itu aja ya. Ini juga they were watching television, ini kosong contohnya garis bawah ya, tapi nanti di kalimat berikutnya when the thief entered, apa nih pilihannya? Pilihannya pasti dalam bentuk past continuous. Jelas ya? Itu. Oke, lanjut kita lihat. Nah, semakin dalam. Wow, semakin banyak. Ada apa sajakah dalam artikel itu? Ya. Setiap kita membuat artikel ada beberapa hal yang mungkin kita bisa masukkan. Ya. Yang pertama pasti adverb. Kata keterangan itu pasti ada. Ya, pasti ada. Oke. Kata keterangan itu pasti ada. Nah, di sini adverb itu kata keterangan. Adverb of manner. Apa sih adverb of manner? Adverb of manner itu kata keterangan untuk manner, perilaku. Jadi kaitannya dengan kata kerja. Bagaimana kita mengerjakan sesuatunya, seperti itu loh, ya. Dengan cepatkah, dengan lambatkah, dengan senangkah, dengan bahagiakah. Itu ya. Nah, biasanya ada kata sifat yang belakangnya tambahkan ly. Happily, joyfully, slowly, fastly, quickly. Nah, itu ya. Jadi ada kata sifat yang ditambahkan ly belakang. Ini menerangkan kata kerja. Jadi sebelum kata-kata happily, joyfully, slowly, fast, quickly ini ada kata kerja. Anda kasih contoh ya. Contohnya dia berlari. Apa dia berlari? He runs. Larinya gimana dia? Dia lari dengan cepat. Jadi he runs fast. Udah. Fast itu adverb untuk menerangkan run, larinya bagaimana. He runs quickly, sama ya, fast, quickly. Dia lari dengan cepat. Jadi adverb of manner ini menerangkan how the verb is, bagaimana kata kerja itu dilakukan. Ustadz, bagaimana dengan kata-kata tambahannya yang ly-nya? Ya, antum harus lihat kosakatanya. Ada yang tambahkan ly, ada yang tidak, ya kan? Seperti fast ini tidak bisa pakai fastly. Good tidak bisa pakai goodly. Kalau good jadi apa? Ya, kalau good jadi well. Ya, oke? Ya, contohnya si play soccer well. Bukan he play soccer good, bukan. He play soccer well. Artinya well itu menerangkan how he play. Jadi bukan good. Goodnya itu kata sifatnya, dan bukan goodly, tapi good menjadi well, ya. Fast tetap menjadi fast. Yang lainnya ada, antum cari nanti ya. Ini kita ulas lagi berikutnya. Kemudian adverb of time and place, kata keterangan waktu dan tempat pasti ada. Untuk kata keterangan waktu dan tempat interchangeable, bisa di akhir kalimat atau mungkin di awal kalimat, tidak masalah. Tapi mostly at the end of a sentence, di akhir kalimat. Contohnya one day, after the lesson, in the classroom, through the green grass, ya. Itu ya. Oke, lanjut ke action verb. Nah, ini udah kata kerja nih. Kalau action verb ya udah kata kerja. Letak kata kerja di mana dalam kalimat? Ya, betul, setelah subjek. Itu pasti kata kerja. Entah itu kata kerja bentuknya negatif ataukah positif, ya, terserah. Dan ada penambahan kata kerja bantunya, ya kan? Contohnya I am going, nah itu kan, nah, penambahan to be, I am itu ya. Dan yang lainnya. Saying verb. Jadi ini kata-kata kerja yang berkaitan dengan ucapan, saying something, ya. Ada kata tell, ya. Ada say, ada reply, ada shout, ada answer, ada complain, ya, seperti itu.
Oke. Kemudian adjective to form noun phrases. Kata sifat untuk membentuk suatu frase benda. Jadi frase benda itu ada kata sifatnya biasanya. Contohnya a beautiful sunny day. A beautiful day. Nah, a beautiful day itu adjektifnya adalah beautiful. Nounnya adalah day. Jadi namanya a beautiful day. Ini dipelajari kemarin kan ya, tentang kata sifat dan noun phrase. Sunny day. Sunny-nya adjektif, day-nya noun. A large green field. A large green itu adjektifnya, noun-nya adalah field, ya. Jadi noun frasenya yang mana Ustaz? Yaitu yang a large green field, a beautiful sunny day, itu satu dari beberapa kata itu jadi frase. Kan ingat, frase itu kan gabungan beberapa kata, bukan satu kata. Kalau satu kata itu kan word, ya kan? Kemudian a soft white sandy beach. Nah, frase itu bisa lebih dari 1, 2, 3, bisa mungkin lebih dari 3 kata, ya, bukan kalimat. Ya, ingat sekali lagi, karena belum ada kata kerja di situ. Jadi menerangkan nounnya beach. Pantai bagaimana? Pantainya sandy, berpasir, white, putih, dan lembut lagi, ya kan? Itu namanya noun phrase. The next, a conjunction to link sentence. Untuk menggabungkan dua kalimat ada conjunction, kata sambung, kata penghubung. Ya, umumnya adalah and, but, so, because, for, or, ya, dan yang lainnya mungkin ada beberapa. Time connectors, penghubung, kata-kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. After that, biasanya time consequences, ya. Konsekuensi lanjutan satu kalimat ke kalimat lain, satu event ke event lain. After that, meanwhile, the next morning, then, finally, next, at the end, ya. Ini semuanya adalah time connectives, ya, atau connecting words, ya. And the next, pronouns. Sudah dibahas nih kalau pronouns, kata ganti. Ingat ya, kata ganti kan ada kata ganti subjek, jangan lupa lagi nih. Subjek itu letaknya sebelum kata kerja kan. Contohnya di sini apa aja? Ada he, ada she, ada they, ya. Ini ada apa lagi? Ada we, ya. Itu pronounnya subjek pronoun. Kalau objek pronoun ada them, ada his, ada her, ada him, objek ya, ada him, bukan ada his ya, bukan his, tidak. Ada them, ada her, ada him, ada us, ya, itu objek. Kalau kepunyaan baru pakai his, our, my, their, ya, sini nggak ada their-nya, ya. Passive sentence, wah ini udah ketemu passive sentence. Kemarin sudah dibahas kan ya, semoga masih ingat. Contoh, the 3 victims were found by a SAR team in Banda Aceh. Lihat, were found. To be-nya past tense karena ini lampau, ya kan? Bukan pakai is found, tapi were, karena ini menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Were found. Kemudian the whole village was swept, by a tsunami last year. Sekali lagi, karena ini menceritakan masa lalu, passive voice-nya to be-nya masih bentuk past tense, ya. Were atau was, hanya dua itu aja. Next, direct and indirect speech. The victim were taken to hospital for intensive care, ya. Korbannya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif, said the chief of police, ya. Nah, ini direct speech, ini langsung diucapkan oleh chief, langsung ngomongin tuh. Cirinya apa Ustaz? Ada tanda petik di awal dan akhir kalimat, kemudian said. Ini berarti petik diucapkan oleh dia. Beda dengan indirect speech. The meteorologist said that there were no victims during the tremors. Lihat, nggak ada tanda baca kan? Ya, langsung aja, the meteorologist said, langsung pakai that, bahwa there were no victims during the tremor. Itu ya.
Oke, itu aja dulu mungkin dari Ana. Ada pertanyaan nanti silakan boleh disampaikan ya. I have a few more minutes again. Oke, kita coba dalam bentuk latihan ya. Oh, latihan saja ya. Oke, silakan antum lihat-lihat lagi, di review lagi. Jadi sekali lagi dalam suatu bacaan itu pasti ada newsworthy event ya. Newsworthy event itu apa? Itu recount, diulang kembali ya, kejadian atau berita tentang kejadian yang ada. Background event, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu jelaskan. Oke. Kemudian sumbernya dari mana? Where is the source? Yeah. Okay, I think that's the presentation. Coba kita lihat apakah ada lanjutannya. Sebentar. Nggak ada ya. Oh, bukan. Activity 11. Oh ya. Ya, sedikit aja mungkin antum lihat ini ya. Kalau antum sudah amati untuk menyimpulkan isi dari story atau ceritanya, ini sih hanya review ya, nggak usah ya. Oke. Ya cukup aja dulu. Sampai sini, nanti kita sambung dengan bahasan berikutnya. Ya, belum ya, sorry. Itu saja dulu ya. Semoga walaupun sedikit, tapi mungkin banyak ya, tapi diringkas saja oleh Ana. Antum bisa ulang-ulang, silakan dibaca-baca lagi. Nanti ketika antum mempunyai bukunya pun akan lebih jelas lagi ya. Itu tentang organizing artikel. Jadi sekali lagi ada 3 bagian kan, newsworthy event, background event dengan source. Easy. Dan grammar yang dipakai hanya simple past, pasif menceritakan masalah ya simple past. Dan passive voice berperan di sini. Nanti kita ulang passive voice kalau masih bingung ya, Ana ulang lagi. Okay, I think enough for today. Thank you. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.